kamu bangun. Di mana aku? Ini rumah desa yang terbengkalai. Kamu sudah koma selama beberapa hari. Hati-hati. Kamu terlihat sangat hati-hati sekarang. Dia gadis yang baik hati. Tidak seperti kamu di medan perang. Bisa dibilang, kamu pikir aku laki-laki. Hei, aku tidak bermaksud begitu. Benar. Bagaimana luka kakimu? Sudah sembuh. Jika kamu melihatku lagi, minum obatnya sendiri saja. Jangan lihat aku. Gadis yang cantik. Mengapa tidak membiarkan orang melihatnya? Sebenarnya aku selalu ingin bertanya padamu. Mengapa kamu menyelamatkanku? Mengapa muncul di medan perang? Aku takut kamu mungkin tidak percaya. Tapi itu benar. Karena aku bermimpi. Sepertinya mimpi ini benar-benar nyata. Tunggu sampai lukaku sembuh. Aku mengundangmu ke padang rumput Kubel. Maukah kamu menjadi tamu kehormatanku? Bicara saja setelah lukamu sembuh. Gadis yang cantik. Seharusnya punya nama yang indah. Namaku An'er. Lakukan dengan tenang. Nama yang bagus. Tidak terlalu banyak arti. Ibuku hanya ingin aku tumbuh dengan aman. Nona An'er. Apa yang terjadi denganmu? Aku rindu ibuku dan saudaraku. Aku sudah pergi begitu banyak hari. Mereka pasti khawatir. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Jangan khawatir. Saudaramu sangat ahli dalam bela diri. Dia akan baik-baik saja. Minum sekarang. Obat apa ini? Sangat pahit. Makan ini manis. Itu. Apakah enak? An'er, An'er batuk. Permisi, apakah Anda melihat An'er? Dibawa oleh orang-orang Tuyuhun. Bagaimana kamu bisa bangun? Tidakkah kamu tahu, luka itu akan mudah robek. Pemulihan lambat. Ketika luka sedang sembuh, hanya perlu bergerak lebih banyak untuk pulih lebih cepat. Selain itu, aku tidak akan cepat sembuh. Bagaimana aku bisa mengundangmu mengunjungi padang rumput Kubel?
Hari ini sangat berangin di luar. Kamu sebaiknya tidak keluar. Mari kita melakukan beberapa aktivitas di sini. Bagus. Kita sudah saling kenal begitu lama. Aku belum tahu namamu. Kupikir kamu tidak akan pernah menanyakan namaku. Namaku Ajinathim. Agnat Muaner. Pergi ke yang mulia, yang mulia. Yang mulia, yang mulia. Kerabat. Oh. Tidak heran ketika aku pertama kali melihatmu. Aku pikir kamu sangat tidak biasa. Kamu adalah yang mulia pangeran. Ya. Silahkan. Apakah lukamu benar-benar sembuh? Tentu saja kamu lihat aku bisa naik kuda sekarang. Apakah tendamu di depan? Benar. Itu tenda besarku. Ini padang rumputku. Akan sangat baik jika tidak ada perang. Lihat betapa indahnya tempat ini. Tempat ini milik Datang. Kalian meludahkan permata setia kepada Kaisar Dinasti Tang. Gadis, nada bicaramu. Seolah aku adalah putri dinasti Tang. Ya. Ibuku juga mengatakan hal yang sama. Aku adalah putri dari Dinasti Tang. Aku adalah putri dari Dinasti Tang. Kalau begitu silakan yang mulia putri. Aner, Aner, mari lihat kuda ini dipilih khusus untukmu. Nona An memang orang yang diberkati para dewa. Kau tahu. Kami meludahkan batu gila. Orang Hun percaya bahwa hewan bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat manusia. Lihat matanya. Itu akan setia pada pemiliknya. Ya. Ya, sentuh. Tampaknya dia sangat menyukaimu. Ayo. Hati-hati. Uang yang bagus. Berkendara. Ibu tuan ibumu hilang. Keledainya juga hilang. Bagaimana dengan saudara perempuanku? Aku tidak melihat Aner. 13. Berkendara. Panggil. Kau mencuri buruanku. Siapa yang membuatmu tidak tega membunuhnya? Kami adalah orang Tuyuhun. Gunakan metode ini untuk menentukan pernikahan yang diatur oleh para dewa. Sungguh. Taiping. Ratu Ibu. Lihat dirimu anak kecil, kau berkeringat deras.
Ibu, apakah aku terlihat seperti seorang jenderal perempuan? Tidak seperti. Lalu seperti apa aku? Oh. Seperti ratu ibu. Aku adalah ratu ibu, jadi tentu saja anakku terlihat seperti dia. Ratu ibu melahirkan 4 saudara kerajaanmu, tapi mereka semua terlihat seperti ayahmu. Hanya kau Taiping yang memiliki keberanian seorang pria sejati. Sayangnya Taiping hanya seorang putri, bukan seorang pangeran. Apakah ratu ibu kecewa? Ratu ibu, aku punya anak sepertimu. Bagaimana aku bisa kecewa? Itu pangeran saudaramu yang bijaksana. Apa yang terjadi padanya? Apakah kamu membuat ibumu marah? Tidak. Tapi dia terlalu keras kepala. Taiping, setiap kali ibuku melihatmu, aku merasa sangat tenang. Bisakah kamu tinggal bersama ibumu? Apalagi yang perlu dikhawatirkan ibu? Ibu kamu terlalu sibuk. Datang Tian, tidak ada pria yang bisa menandingi ibunya. Apa yang salah ibu? Taiping, ingat apa yang dikatakan ibuku. Jadilah wanita yang luar biasa. Ini jauh lebih sulit daripada menjadi pria hebat. Kamu mungkin kehilangan banyak, termasuk orang-orang di sekitarmu. Favorit. Tidak, Taiping akan selalu berada di sisi ibuku. Kamu benar-benar anak yang baik untuk ibumu. Aku selalu merasa bahwa saudarimu, Putri An, hidup kembali. Terlahir kembali ke dalam dirimu. Taiping, kamu adalah hadiah dari Tuhan untuk ibuku. Ratu Ibu Taiping bersedia menggantikan saudarinya. Aku akan tinggal bersama ibuku seumur hidup. Terima kasih Taiping. Hei, lihat betapa birunya langit di padang rumput kita. Langit ini sangat indah. Ya. Lihat. Berubah. Sungguh menakjubkan. Aner, kamu di mana? Aner, apakah kamu menyukainya? Kebahagiaan. Itu untukmu. Pria mana yang memakai ini? Apakah terlihat bagus? Ayo. Aku akan membawakanmu juga. Ayo. Bawa. Jangan tertawa. Terlihat cukup bagus. Laporkan kepada Khan. Panger Ajina menculik seorang gadis Han yang cantik. Hah? Dia tidak ikut bertemper. Tapi dia belajar memaksa wanita. Kenapa tidak dikirim ke tenda gubalku? Apakah dia gadis yang cantik? Kecantikan surgawi. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Maka biarkan gadis ini, kuda militer ke-500, dikirim ke tendaku. Si kecil tidak bisa menuntunnya. Panger Ajna tidak akan melepaskan gadis Han itu. Panger Ajina jatuh cinta pada gadis Han itu. Dia pasti gadis yang cantik. Ganzu ada di depan. Ya. Kurasa aku harus kembali. Apakah kamu tidak bahagia tinggal di padang rumput ini? Tidak, aku sangat bahagia di padang rumput. Ini hari paling bahagia dalam hidupku. Maka tinggallah tinggal di padang rumput, Nona Aner. Ibuku dan saudaraku. Mereka semua di Ganzu. Aku ingin kembali. Aku bisa mengirim seseorang untuk menjemput mereka juga. Bagaimanapun kamu adalah Pangeran Tuyuhun. Dan aku, seorang warga dinasti Tang.
Tinggal untukku. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada ibu dan saudaraku sekarang. Mereka tidak bisa menemukanku. Pasti sangat cemas. Sudah dengar. Ekuitas swasta merampas seorang gadis dari keluarga Han bukan? Sang pangeran belum pernah menikah. Itu saudaramu. Aku membaca banyak buku Tiongkok. Aku selalu menyukai gadis-gadis dari keluarga Han. Tidak. Dia menyukaimu. Itu saudarimu Keyi. Sayang. Kamu menikahiku. Besok kamu pergi ke sukunya untuk melihat gadis itu. Bawa gadis itu kembali padaku. Jika cantik dan membawa keberuntungan, mari kita menikahkan pangersimu. Aku akan pergi besok. Sang pangeran tidak akan membawa gadis jelek kembali. Ini cantik atau jelek? Han yang punya kata terakhir. Kamu pergi besok. Bawa gadis itu ke sini dulu. Ya Han? Zhang Sun Wuji rival terbesarku di istana. Akhirnya tumbang. Semua jabatannya dicopot. Dia meninggal tak lama setelah diasingkan ke Qianzhou. Chang Sun Wuji sudah tiada. Chu Sui, Liang Hanyuan dan Lai Ji semuanya sudah meninggal. Ratu Wang dan Selir Xiao juga meninggal. Tapi aku masih hidup. Putri An menghilang karena aku. Kamu di mana lagi? Anakku merindukanmu. Pangeran? Pangeran? Pangeran benar-benar ingin mengirim Nona An kembali. Kirim dia kembali. Aku belum benar-benar memenangkan hatinya. Pikiran seorang gadis Han, berbeda dengan gadis-gadis di keluarga Tuyuhun kami. Nona An berbeda dari gadis Han lainnya. Kalau bukan karena gadis yang berbeda ini, bagaimana mungkin pangeran begitu terkesan? Aku akan membiarkannya tinggal di padang rumput. Selamanya. Pangeran, Nyonya Ajeki berkunjung. Aku datang kali ini, membawa sutra halus untuk pangeran. Nyonya simpanlah beberapa untuk diri sendiri. Aku punya semua barang ini di sini, tidak ada yang kurang. Raja Qi adalah seorang pria terhormat. Ini tidak bisa dibandingkan dengan saudaramu. Pertempuran ini dimenangkan. Gudang penuh dengan barang. Nyonya silakan minum teh. Baik. Aku tahu kamu tidak suka mendengar ini. Aku membawakanmu sesuatu yang lain kali ini. Aku tahu kamu suka ini. Semuanya ada di sini ya. Sangat bagus. Buku-buku medis dinasti Tang dan kalender Tianwang terbaru ini sulit didapat. Dari mana Nyonya mendapatkannya? Saudaramu yang membawanya kembali. Aku baru saja akan menyuruh seseorang membakarnya. Kurasa Raja Qin sangat menghargai hal-hal ini. Aku tinggal di sini. Maka aku berterima kasih kepada Nyonya. Jangan bicara sopan kepada saudara-saudaramu. Pangeran. Gadis dari keluarga Han ini benar-benar bidadari dari surga. Namanya An-Er. An-Er ini Nyonya Ajekei. Kakak iparku. Nona An. Kamu benar-benar dewa dari surga yang turun ke bumi. Seluruh tenda Raja Qin diterangi olehmu. Nyonya, kamu sangat baik hati. Aku sangat menyukai Nona An. Visi pangeran ini benar-benar berbeda. Sayangku para menteri, apakah ada hal lain yang bisa kalian tanyakan? Aku punya sesuatu untuk dilaporkan. Disetujui.
Yang Mulia Permaisuri, aku telah mendapatkan rahasia Qianzhou. Putra mahkota yang dicopot Li Zhong merencanakan pemberontakan. Mengumpulkan lebih dari 100 orang. Diam-diam berkolusi dengan menteri istana. Bermaksud merebut kembali tahtanya. Apa? Zhong telah diturunkan menjadi rakyat biasa. Dari mana dia mendapatkan orang-orangnya? Su Aiking, apakah kamu sudah memverifikasi ini? Aku meminta Kaisar untuk menyelidiki masalah ini dengan teliti. Kurasa tidak perlu. Mungkin seseorang menyebarkan rumor. Yang Mulia, jika aku berbicara lagi. Menteri dan pejabat licik yang berkolusi dengan putra mahkota yang dicopot Li Zhong. Kaisar tidak akan berpikir bahwa seseorang menyebarkan rumor. Perdana Menteri Shang Wenyi. Dia adalah penebusan putra mahkota yang dicopot Li Zhong. Ada juga Wang Fusheng dan Wang Gonggong yang berada di samping Kaisar. Dia juga orang dekat putra mahkota yang dicopot Li Zhong. Kedua orang ini setia kepada putra mahkota yang dicopot Li Zhong. Telah berhubungan erat. Kolusi rahasia. Su Jingsong. Berani-beraninya kamu menyebarkan rumor dan fitnah di istana? Fitnah. Kamu orang hina. Tuan Shangguan berhenti berpura-pura. Kamu datang bersama Wang Fusheng. Saya sudah menyelidiki semuanya. Dan merekamnya. Kalian berdua berkomplot bersama tadi malam. Kamu memata-matiku. Yang Mulia, Anda sudah melihat semuanya kan? Apa yang dikatakan Su Aiking bukanlah tanpa dasar. Kasim ini ingin berbicara untuk putra mahkota Zhong yang telah dicopot. Su Aiking melanjutkan. Shangguan Yi dan Wang Fusheng setelah Li Zhong dicopot. Saya selalu menyimpan dendam terhadap Kaisar dan Ratu. Li Zhong diturunkan menjadi rakyat biasa oleh Raja Liang. Bahkan lebih gila. Dia berpura-pura gila. Sebenarnya itu untuk menyembunyikan kebenaran dari pengadilan. Perhatikan untuk menghubungi pemberontak di mana-mana. Diam-diam berkolusi dengan Shangguan Yi dan Wang Fusheng. Merencanakan pemberontakan. Kamu berbicara omong kosong. Laporkan kepada Kaisar. Saya setia kepada Kaisar. Selain itu saya adalah seorang sarjana. Saya tidak akan kehilangan pasukan saya. Shangguan Yi akan menunggu sampai Anda memahami militer. Saya khawatir dinasti Tang saya sudah jatuh ke tangan Anda. Yang Mulia. Silakan biarkan Kaisar memutuskan. Masukkan Shangguan Yi ke penjara. Di mana pasukan Yulin? Di sini. Tekan. Yang Mulia, saya telah salah menuduh Anda. Saya telah salah menuduh Kaisar. Kaisar. Saya disalahkan. Kaisar. Aner, di mana kamu? Aner, di mana kamu? Saya pergi menemui Pangeran Ajnat Mu. Pangeran menyelamatkan seorang gadis dari keluarga Han. Gadis dari keluarga Han ini benar-benar secantik peri. Mereka pasangan yang sempurna untuk pangeran kita. Apakah dia seorang gadis dari keluarga Han? Ya, saya sebesar ini. Saya belum pernah melihat wanita secantik itu. Oh. Benar-benar sangat cantik. Itu bukan. Lebih memikat daripada pelangi setelah hujan. Ya, Nona An ini benar-benar menyenangkan. Bahkan aku seorang wanita sangat menyukainya. Aku mengerti, mari kita turun. Ya? Pengunjung. Han datang ke sini. Ya, silakan. Ya. An-er. Apakah kamu benar-benar tidak bisa tinggal? Pikir. Sebenarnya aku sudah memikirkannya belakangan ini. Apa yang kamu pikirkan? Aku sedang berpikir. Pertama kali kamu menyelamatkanku di sungai, aku di medan perang. Tapi aku menusukmu. Aku selalu ingat.
Aku tidak akan pernah lupa. Hari-hari ini paling bahagia dalam hidupku. Hari yang paling cerah. Tapi aku tidak bisa melupakan jatuh di medan perang. Orang-orang dinasti Tang jatuh di bawah pedang Tu Yuhun. An ibu tercinta. Meskipun aku sangat ingin tinggal di sini, tapi aku harus kembali. Jalan. Berteriak cepat. Turun dulu. Datang-datang. Siap-siap. Apa yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Angu yang berani. Tapi kami adalah tamu yang mulia. Kami mengikuti perintahan. Han Jiaju ini adalah Han kami. Hadiah lain untuk Han Agung. Berani-beraninya kamu melepaskannya tanpa izin? Panggil. Omong kosong. Hari ini aku akan membunuh bajingan ini untuk Han. Pangeran, 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 pangeran. Aku diperintahkan oleh Han untuk membawa gadis Han ini. Berikan kepada Dek. Nyonya datanglah padaku. Bawa kembali gadis Han ini. Tidak bisa. Hah? Nggak mau. Kibau Wu. Qin Bao, selamatkan aku, berhenti. Golden Retriever, selamatkan aku. Raja Qin, kami hanya mengikuti perintahan. Selama gadis Han ini. Apa kau benar-benar ingin memaksa Arudada membunuh saudaranya sendiri? Raja ketujuh, aku akan pergi bersama mereka. An Lepaskan dia. Aku akan pergi denganmu. An tidak bisa pergi dengan mereka. Angkat tandu. Nona An, silakan naik ke tandu. Aku akan menjagamu. Nona, dengan banyak orang di sini, apa kau masih takut aku akan kabur? Jalan. An Cepat, cepat, cepat.
Pangeran? Mau kemana? Aku akan mencari kakakku, beritahu dia. Aku ingin menikahi Nona An. Kamu kembali. Apa ini berguna? Kamu tahu, selama kakakmu menginginkan seorang wanita, dia pasti akan mendapatkannya. Lalu apa yang kau ingin aku lakukan? Apa yang bisa kau buat aku lakukan? Pangeran, kau sudah dewasa. Kuharap kau tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Kau tidak bisa hanya melihat orang yang kau cintai diperkosa olehnya. Kau tidak bisa melihatnya membawa suku Ajna kita ke kehancuran. Dia binatang yang pantas dibunuh. Kapan dia pernah mempertimbangkan perasaanmu sebagai saudaranya? Dia tetap saudaraku. Dia saudaraku. Oh. Sesuai dugaan. Dia memang gadis cantik seperti bidadari. Padang rumput kubel yang indah. Seekor phoenix cantik terbang melintas. Ini Nona An. Nona An ini akan menjadi tamuku. Mengerti? Tahu. Kamu turun dulu. Ya. Dia memang cantik seperti bidadari. Hadiah yang luar biasa untukku. Wanita yang seperti serigala. Tahukah kamu? Wanita-wanita kecil yang seperti domba. Ben Han tidak suka. Tapi kamu. Aku suka. Aku pria terkuat di sini. Kamu mengikutiku. Kamu akan tahu kebahagiaan yang dibawa oleh kekuatan. Aku bisa memberimu apapun yang kamu inginkan. Tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Aku teman kakakmu Ajnathim. Dari hari ini, kamu bukan hanya teman Pangeran Ajnathim. Dia juga istri Han saya Ajnathran. Nona kakak ipar. Nyonya. Apa yang terjadi? Nyonya Nona An, putri Pangeran Ajna. Dia dibawa ke tendahan. Aku mengerti. Han memaksanya menjadi istrinya. Pergi dan beritahu para tetua. Aku akan kembali dan melihat dulu. Jika kamu mendekat, aku tidak sopan padamu. Baik. Aku akan senang mati di tangan gadis Han yang cantik. Han. Apa yang dilakukan Nyonya Han di sini? Tepat pada saat ini. Aku dengar Han ingin memberikan Nona An kepada Han Agung. Apa aku bilang begitu? Oh. Ya. Di mana Han Agung? Dia juga tahu. Modal pribadi merebut gadis Han yang cantik. Aku akan mengirimnya. Sedangkan aku tidak punya pilihan selain mengikuti perintah Han Agung. Han benar-benar setia. Koko Han sangat setia. Kesetiaan. Apa itu kesetiaan? Apakah kamu setia? Aku beritahu kamu. Hari ini, aku akan menikahi gadis dari keluarga Han ini. Besok dia akan menjadi istri Han yang baru. Ayo ini. Bawa dia ke sini untukku. Berpakaian rapi adalah berjalan. Tidakkah kamu takut dengan dekrit Han Agung? Han tidak bisa. Dekrit Han Agung. Aku beradahu kamu ajakiai. Han ini adalah hukum. Aku bisa menikahi siapa saja yang aku mau. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Malam ini, aku akan memiliki malam pengantinku. Tapi kamu serigala betina. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin memberitahu kamu bahwa Aji mencurigakan wanita yang aku inginkan. Tidak ada yang tidak bisa dicapai.
Han, kamu ingin menikahi gadis Han ini hari ini, maka kamu akan berjalan di atas mayatku. Tolong bunuh aku. Disintegrasi bisa. Ini bukan wanita pertama yang kamu bunuh. Bunuh itu. Hari ini adalah hari besar saya. Aku tidak ingin giginya melihat darah. Ada. Aruda. Bawa dia ke sini untukku. Diikat dan dibakar di tiang adalah seekor serigala. Surga dan Tuhan akan menghukum kamu. Aku akan menghukum kamu. Han, nyonya saya tidak bersalah. Minta Han untuk berpikir 2 kali. Aku sudah memutuskan. Tunggu berani kamu mengatakan lebih banyak. Aku tidak akan membiarkan kamu dengan mudah. Han. Kamu sebenarnya mengabaikan ikatan antara suami dan istri. Terang-terangan menentang dekret Han. Aku akan pergi ke Daehan untuk membela istriku. Memohon Han untuk mencabut perintahnya. Jackie Chan. Kamu binatang. Kamu bahkan membunuh tuan yang ditugaskan Han Agung untukmu. Kau binatang. Aku bukan manusia. Aku adalah pengantin pria. Aku akan menikah di sini malam ini. Hah? Aku akan menjadi pengantin pria hari ini. Dan aku harus membunuh Aji Ki dulu. Hah? Kemudian aku akan menjadi pengantin pria. Putri hilang. Aku kehilangan putri. Putri hilang. Putri hilang. Wuh. Pangeran Jing, istirahatlah. Kau sudah berlatih sepanjang hari. Pangeran, aku sangat khawatir tentang Nyonya Hi. Maukah kau pergi menemuinya? Pangeran. Ajina Han mengikat istrinya. Hukum leluhur harus dilakukan sebelum bulan terbit. Kau harus menyelamatkan Nyonya. Apa yang dilakukan Nyonya? Karena Nyonya ingin menyelamatkan Nona An. Bagaimana dengan Nona An? Nona An telah dikurung. Yang mulia Pangeran Qi, Han akan menikahi Nona An malam ini. Apa aku terlihat seperti Nyonya Han? Kau lebih cantik, lebih muda dan lebih mulia daripada istri Han kami. Kau adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan kepada Han kami. Gadis, kedatanganmu membuat seluruh padang rumput Kubel lebih indah. Pangeran, tolong selamatkan Nyonyaku. Tunggu sampai bulan terbit. Ajna Han akan memberlakukan hukum leluhur, tapi Nyonya itu mati. Aji, orang yang paling dicintai Nyonya Qi adalah Pangeran Ajna Simuki. Kau harus mencari cara untuk menyelamatkannya. Mengemudi. Memanggil. Oh tidak, itu tidak baik. Pangeran Han,
akan membakar Nyonya Ajekei di tiang pancang. Kau harus menyelamatkan Nyonya Kei. Nyonya Kei paling mencintaimu. Terlambat jika kita tidak menyelamatkannya. Pangeran? Pangeran, tolong selamatkan istrimu. Tolong selamatkan istriku. Ketika matahari terbenam, Nyonya Ajna akan dieksekusi. Ibu Ajnaci, aku dan kami menyelamatkan Nona An dari medan perang. Apakah dia diselamatkan oleh Han? Apakah kau tidak mencintai Nona An lagi? Mungkinkah? Apakah kau ingin aku membunuh saudaraku sendiri? Bulan akan terbit. Han akan menikahi Nona An. Berikan perintah, sang pangeran sudah siap. Pangeran muda dari setiap suku menunggu perintahmu. Mengemudi terengah-engah. Berangkat. Oh, mengemudi. Serigala Sungai Changtian akan menghukummu. Akan menghukummu. Ajekei. Meskipun istriku, tapi dia mengabaikan hukum suku Ajna. Apakah kau benar-benar ingin ikut campur dalam urusan pemerintahanku? Menghasut para tetua, memaksa raja, mencoba kudeta. Menurut hukum klan suku Ajena, ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Tidak. Dia ingin menikahi gadis Han secara paksa. Menurut hukum klan suku Ajena, dosa mengkhianati suku sendiri. Eksekusi dengan hukum suku membakar. Han tidak bisa dibunuh. Tidak bisa dibunuh. Ada pembakaran di tiang. Han bunuh. Kasihan pada pendosa. Dihukum dengan kejahatan yang sama, seperti para kriminal. Pergi. Nona Han telah berganti pakaian pengantin. Dia akan senang menjadi istri Hanmu. Siapa yang tidak ingin menjadi istri Han? Mengemudi. Waktunya telah tiba. Aturan yang ditinggalkan nenek moyang tidak bisa dilanggar. Terapkan hukum klan. Nyalakan api. Han Beauty. Kudengar kau sangat bersedia melakukannya. Istri Han dari Ajnatrun. Ya, Ajnatran Han. Dia sangat bersedia. Kau turun. Ya. Benar. Bukankah orang Han punya pepatah bahwa burung yang bijak memilih pohon yang tepat untuk bertengger? Ada kalimat itu. Kecantikan. Meskipun kau seorang wanita dari keluarga Han, tapi aku memiliki ketangguhan seorang wanita seperti Tuyuhun. Aku suka kecantikan. Aku Ajnasilun suka wanita dari keluarga Han. Tahukah kau? Kau lebih cantik daripada bunga salju di pegunungan Kilian. Kami orang Han punya pepatah lain. Mungkin Han kau tidak tahu. Maukah kau aku ceritakan? Bicara tentang terburu-buru membuat sia-sia. Ajnatrun. Kau bukan elang di padang rumput. Kau adalah serigala ganas di lembah. Gas. Panggil. Nyonya.
Cepat pergi. Nyonya Zhao, apa kau baik-baik saja? Nyonya pergi dan selamatkan wanitamu. Aku serahkan padamu. Hah? Yo halo. Kau juga tahu bela diri. Apa kau takut? Jika kau takut, lepaskan saja mahkota di kepalaku. Aku bukan pengantinmu lagi. Hah? Huh. Simo MU. Kau yang menginginkan wanita ini. Ini adalah wanita yang kucintai. Bunuh dia. Arudada. Simu, kau sudah memulai pasukan. Apa yang ingin kau lakukan? Kau ingin membunuh saudaramu. Menjadi Han sendiri. Kamu tidak layak menjadi Han. Ibu dan anak. Aku benar-benar tidak tahu kamu sangat mencintai wanita ini. Biarkan dia menjadi istrimu. Letakkan pisau itu. Demi kedamaian dan kemakmuran suku Ajna, bunuh dia. Simo. Kamu tidak akan membunuh saudaramu untuk seorang wanita, kan? Raja Qin membunuhnya. Jika kamu tidak membunuhnya, dia akan membunuhmu. Simu, jangan bodoh. Hah? Hah? Wow. Kakak. Jangan paksa aku. Sudah sampai sejauh ini. Hari ini salah satu dari kita harus mati. Ajnat Mukhan. Ajanat Mukhan 1000 tahun. Ajaihan. Pelanggan Anping sangat jelas. Masuk ke pasukan. Aji Angkatan Laut Tua. Ayah Ajida dan Dosa Angkatan Laut Tua. Ayah dan Tetua Ajida. Besok adalah upacara penutupan. Han, apa yang kamu pikirkan? Aku merasa sangat tertekan. Ajai dari Kubel, nasib suku. Seberat Gunung Kunlun. Han akan menjadi pemimpin yang bijaksana, pahlawan yang tak kenal takut. Dipandu oleh politik, satukan mereka dengan hukuman. Rakyat bebas tetapi tidak tahu malu. Dipandu dengan kebajikan, satukan dengan etiket. Memiliki rasa malu dan martabat. Ini selalu menjadi cita-citaku. Tapi Tuyuhun kita berbeda dengan dinasti Tang. Kita adalah bangsa yang berkelana kemana-mana. Baik itu rakyat dinasti Tang atau rakyat Tuyuhun.
Yang paling penting adalah apakah kita bisa memiliki cukup makanan dan pakaian hangat, hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Selama Han memiliki rakyat di hatinya, kamu akan secara alami tahu cara melakukannya. Upaya perintis dinasti Tang. Kaisar pernah berkata, pemimpin yang baik perlu peduli pada rakyat. Keadilan batin, ambisius. Bukankah ini yang kamu miliki, Han? Lan aku memiliki kamu di sisiku. Itu berkahku. Benar. Tahukah kamu sedang berjalan ke sarang serigala? Seberapa berbahayanya itu? Tapi aku tahu, kamu pasti akan datang menyelamatkanku. Bagaimana jika aku terlambat? Maka bukan giliranmu untuk membunuh Ajnat. Tahukah kamu betapa kamu membuatku khawatir? Ayo, ayo, ayo. Bergabunglah denganku untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada Putri Taiping kita. Semuanya berjalan lancar. Terima kasih Ibu Suri. Upacara pemberian segel dimulai. Silakan sambut Ajnat Himhan. Semoga Han hidup 1000 tahun. Hidup Han. Hidup Han. Hidup Han. Bangau berjalan ribuan tahun. Kamu? Sekarang, jangan panggil aku Nonaan lagi. Kamu juga memiliki nama wanita jua bumi kita Ajenaan. Agnaan. Aku suka nama ini. Ajnaan. Menyambut istri Han. Namaku Ajenaan. Ajinaan dan ayunanan. Ajinaan. Ajinaan istri Hanku. Yunan enai. Ayunanen. Ayunan enai yunan en.
Mengapa ramai sekali di depan ibuku? Ya, Ayo kita lihat. Jalan. Ibu. Janin. Anku, Ibu. Aner. Ibu, aku harus memberitahumu segalanya. Kamu bukan putri kandungku. Kamu adalah putri dinasti Tang. Ibu, apa yang kamu katakan? Ya. Kamu memang yang mulia Putri An dari dinasti Tang. Tidak, aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Pedang ini hanya ditemukan di istana. Pedang ini. Itu ayahmu. Itu adalah kaisar saat ini. Ketika kamu berusia 1 bulan. Hadiah untukmu. Aku bukan ibumu. Aku hanya perawatmu. Kamu adalah ibuku. Ibumu adalah ratu saat ini. Ibu, mengapa aku di sini? Aner, dengarkan aku akan memberitahumu perlahan. Ketika aku masuk ke kamar, aku melihat kamu dicekik sampai mati oleh ibumu. Kemudian, aku menemukan kamu tidak mati. Aku takut ibumu akan membunuhmu lagi. Jangan menangis. Ibuku membuat mayat palsu dari bantal. Aku mencurimu keluar dari istana. Ibuku tidak peduli apapun saat itu. Ibuku hanya tahu jika dia tidak menyelamatkan putrinya, kamu akan dibunuh oleh ibumu. Kemudian, ibumu mengirim pamanmu untuk memburumu. Menteri juga mengirim pasukan untuk memburumu. Untuk menyelamatkanmu, suamiku Zhang Xing meninggal. Ibu Stan juga sudah tiada. Pamanmu tidak tega membunuhmu. Aku tidak tega membunuhku. Menyelamatkanmu kembali dari pasukan Yulin. Dan Master Kuil Amitabha. Mereka adalah penyelamatmu. Tapi sekarang hanya tersisa beberapa dari kita. Ada juga zaman itu. Aner, Ibu. Aner, ibu ingin mengembalikanmu kepada Kaisar dan Permaisuri. Ibumu tidak punya suara dalam pernikahanmu. Kamu adalah putri dinasti Tang. Pamanmu menyelamatkan kita ibu dan anak. Dia pergi menemui ibumu dengan tekad untuk mati. Aku tidak menyangka ibumu adalah ratu.
Jadi dia tidak perlu membunuhmu lagi. Tapi selama dia terus memerintah, aku akan memanggilmu kembali ke istana. Bagaimana bisa kamu menikahi seorang Han kecil dari Tuyuhun? Ini pernikahan perdamaian kan, Ibu? Perkawinan aliansi. Itu juga tergantung pada ayah dan ibumu. Tidak. Dia bukan ibuku. Jika karena hal ini, dia menyakiti semua orang di sekitarku, aku akan membalas dendam padanya dengan segala cara. Aner, pengadilan menerima laporan kemarin. Orang-orang Tuyuhun sering menyerang perbatasan dan menyerang Ganzhou. Peternakan kuda pasukan utara saya dijarah. Aku punya ribuan kuda perang. Aku tidak mengganggu orang lain, manusia yang menggangguku. Ratu Ibu, darurat perbatasan. Kita semua khawatir. Bagaimana mungkin dinasti Tang bisa dengan mudah diintimidasi? Yang mulia, tolong kirim pasukan untuk mendukung Bingguan. Kami meminta Ratu untuk mengeluarkan perintah. Kami meminta Ratu untuk mengeluarkan perintah. Yang mulia, tolong keluarkan perintah. Kelompok. Jalan-jalan-jalan. Aku ingin kembali ke dinasti Tang. Aku ingin bertemu dengan yang disebut Ratu Ibu. Jika aku tidak melihatnya, dia akan menyakitiku lagi. Itu akan menyakiti orang-orang di sekitarku. Dia akan datang mencariku. Aku takut menyakiti orang-orang di sekitarku. Agenas. Bisakah aku menunggumu di padang rumput? Aku tahu. Kamu tidak akan menyukai seorang wanita yang dipenuhi kebencian. Lan Er. Aku akan mengerti kamu. Tapi aku ingin mengingatkanmu. Balas dendam seperti ini sangat berbahaya. Kamu harus berhati-hati. Aku tahu. Tapi aku harus pergi. Kayu Ajinat. Bagaimana aku bisa tega melihatmu pergi? Aku juga tidak tega meninggalkanmu. Di sini, aku merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Sejak lahir aku terus melarikan diri kemana-mana bersama ibuku. Tapi rumput kubel yang indah ini membawakan aku kebahagiaan. Terima kasih Nyonya, kamu memberiku kebahagiaan. Betapa indahnya padang rumput Gubei. Kamu tinggal di sini. Ajinaan. Aku memohon padamu untuk tinggal. Seluruh padang rumput kubel. Aku memintamu untuk tinggal. Menghela nafas. Ajnaan. Ajnaan. Tinggal-tinggal Ajnaan. Ada suara pertempuran di tenda kami. Yo Niang cepat kembali. Wah. Mengaum. Paman bawa ibuku pergi cepat. Mengaum. Wah. Yoyo. Berjalan cepat, berjalan cepat.
Kedua orang ini bisa berbicara bahasa Mandarin. Apakah itu dari dataran tengah? Ada lebih banyak orang Hui di Dafang Guizhou. Siapa peduli? Yohago. Jenderal, Paman Gao. Jenderal, Paman Gao Bibi. Nyonya bangun. Nyonya bangun. Ibu, apa yang terjadi? Ibu, tolong bangun. Ibu. 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 Paman Gao. Anak yang tidak berbakti. Begitu banyak tahun kamu tinggal bersama. Sekarang kita mati bersama. Aku percaya ini adalah ibuku. Itu juga keinginan Paman Gao. Ibu. Anakmu tidak melindungimu dengan baik. Aner, belajarlah bukumu dengan baik. Latihan pedang, baca buku, Maka aku akan menjadi sipil dan militer. kamu. Ayo makan lebih banyak supaya kamu punya lebih banyak tenaga. Kue yang dibuat ibuku sangat enak. Maka ibu sering melakukannya untuknya. Kapan pakaian putriku akan dikembalikan padaku? Tunggu sampai kamu berusia 20 tahun. Tahun depan, pada saat itu, ibu mengembalikan pakaian putrimu. Mengapa ibuku bersikeras memperlakukan putrinya seperti anak laki-laki? Aku sudah bertanya ini 1000 kali. Ibu, teman sekelasku bisa melihat bahwa aku adalah seorang gadis. Biarkan mereka bicara. Mr. San bilang kamu adalah seorang pria. Kamu adalah seorang pria. Kita semua harus mendengarkan Mister. Ibu, Aner, ketika kamu besar, ibu akan memberitahumu segalanya. aku sudah besar. Kamu bukan anak kandung seperti itu. Kamu adalah putri dinasti Tang. Aku takut ibumu akan membunuhmu lagi. Jadi aku mencurimu keluar dari istana. Ibuku tidak peduli apapun pada saat itu. Ibu hanya tahu jika dia tidak menyelamatkanmu, kamu akan dibunuh oleh ibumu. Kamu adalah ratu ibu. Kirim pamamu untuk memburumu. Laporkan kepada Yang Mulia Ratu. Kabar baik Ratu. Oh. Hadir? Patuhi ini. Laporkan kepada Yang Mulia Ratu. Kabar baik Ratu. Oh. Sekarang? Patuhi ini.
Laporkan kepada Permaisuri Laporan Ekspres 800. Li, pasukan telah meraih kemenangan besar di Genzu, mengalahkan pasukan Tuyuhun. Bagus. Bagus. Akhirnya aku bisa melepaskan kekhawatiranku. Maaf Han. Pasukan Tang berhutang darah padamu. Bukan urusanmu. Han Ajnaan tidak bisa menepati janjinya. Menjaga di sampingmu. Karena kebencianku terlalu dalam, aku ingin membalas dendam untuk ibuku. Jika aku tidak membalas dendam, aku adalah anak perempuan yang paling tidak berbakti di dunia. Jadi, aku tidak punya alasan untuk menghentikanmu sekarang. Ya. Ajnaan panggil aku An-Er. An-Er. Mengapa An-Er harus membiarkan dirinya hidup dalam kebencian? Ibu kandungku memaksaku melakukan ini. Haruskah seperti ini? Jika aku bisa kembali, aku akan menjadi pengantinmu saat itu. Orang Han memiliki pepatah, mengantarmu ribuan mil tapi kita harus berpisah. Kamu pulanglah. Sedih di perlintasan tidak bisa menjelaskan. Han, aku akan kembali. Harus kembali. Aku akan selalu menantimu. Saudara-saudara lindungi An-Er. Jangan khawatir. An-Er juga saudariku. Hati-hati supir-supir. Jalan-jalan keluar. Tuan-tuan. An-Er. An-Er. Kamu masih hidup. Tuanku dan istrinya sangat khawatir. Ibumu, saudaramu, dan pamanmu Gao. Mereka semua pergi mencarimu. Aku juga pergi ke peternakan kuda militer. Tidak bisa menemukanmu. Tidak bisa menemukanmu. Pulang saja. Pulang saja. Ayo, ayo, ayo. Ibumu sedang mencari kamu. Belum pulang. Ibuku dan paman Gao. Mereka semua sudah meninggal. Dia dibunuh oleh tentara Tang yang ditempatkan di Ganzhou. Tuan-tuan, buku ini adalah buku rahasia istana. Dulu digunakan oleh Kaisar Taizong untuk mendidik para pangerannya. Mengapa mengajari aku? Buku ini sudah tersebar di luar istana. Ketika aku di Akademi Hanlin, aku menulis sebuah buku. Itu buku yang bagus. Kamu sudah tahu aku seorang putri kan? Dia dibunuh oleh ibunya sendiri, Wu Zaoyi. Putri yang diselamatkan oleh ibuku lagi. Ya. Ketika aku menyelamatkanmu, ibumu memberitahuku. Mengapa tidak memberitahuku lebih awal, Tuan? Memberitahumu, itu akan membahayakanmu. Yang mulia. Oh. Aku baru saja pulang dari Chang'an. Ibumu kandung permaisuri, Wu telah memerintah negara dari balik tirai.
Tapi ini langkah demi langkah dari belakang layar ke depan panggung. Bagaimana dengan Kaisar? Kaisar tertekan. Kesehatan naga yang buruk. Keadaannya semakin memburuk. Konon Kaisar sekarang telah pindah ke kuil Taiping untuk beristirahat. Mengabaikan urusan negara. Artinya, Permaisuri Wu sudah bisa menguasai segalanya. Sementara ini, belum bisa dikatakan bisa menguasai segalanya. Tapi kekuasaan Kaisar ayahmu memang telah jatuh ke tangan orang lain. Bagaimana dengan para menteri itu? Para menteri istana itu, apakah mereka rela Permaisuri Wu merebut tahta Litang? Para menteri jujur yang bisa memberikan saran dan menentang Permaisuri Wu dibunuh satu persatu. Buruan. Diasingkan berarti diasingkan, diturunkan pangkat berarti diturunkan pangkat. Secara bertahap disingkirkan dari istana. Yang paling teraniaya di antara mereka adalah sekretaris pengawal kekaisaran Shang Guanyi. Dia mengadvokasi penghapusan Kaisar Wu. Aku menulis dekrit untuk menggulingkan permaisuri untuk ayahmu. Hasilnya dipenggal. Sekarang seluruh istana dikuasai oleh ibumu. Tidak, dia bukan ibuku. Baiklah. Sekarang semua kekuasaan ada di tangan Permaisuri Wu. Mereka mengendalikan istana. Menteri-menteri yang setia kepada dinasti Tang. Setiap orang seperti burung dalam sangkar. Tidak bisa bergerak. Jika tidak hati-hati kamu akan dibunuh. Yang mulia. Apakah tidak ada cara lain? Bahkan sebagai seorang guru. Integritas Tuan Yan. An-Er sangat mengagumiku. Aku tahu. Aku pikir sang guru juga diusir dari istana karena mendukung penghapusan ratu. Kakakmu Pangeran Mahkota Li Hong sudah meninggal. Bagaimana dia meninggal? Dia menolak mematuhi disiplin Permaisuri Wu. Menentang pemerintahan di balik layar. Kakakmu yang kedua Pangeran Mahkota baru, Li Xian baru saja digulingkan. Sekarang Luoyang adalah Luoyang milik Permaisuri Wu. Dinasti Tang. Juga lobi 500. Tidak, Tuan. Ini bukan dinasti Tang tempat 500 tinggal. Aku akan ke Luoyang. Aku ingin balas dendam. Tidak. Kamu seorang gadis dan tidak punya pasukan. Tidak ada menteri yang membantumu. Itu seperti menghantam batu dengan telur. Tidak mudah bagi seorang pria untuk menggoyahkan pohon. Apakah kamu siap mati? Aku sudah mati berkali-kali. Bingung, aku tidak bingung. Aku sudah memikirkannya. Bukankah aku punya saudara perempuan di Luoyang? Yaitu Putri Taiping. Aku akan menggantikannya. Aku ingin menjadi Putri Taiping. Tuan-tuan, aku ingin kalian menjadi tangan kananku. Ini. Itu saja. Tuan, maka An-Er akan pamit. An-Er. Adik perempuan adalah yang mulia sang putri. Ternyata adik perempuanku sudah menderita begitu banyak. Ya. Yoyo. Adik kakak-kakak akan membantumu membalas dendam. Adik, ceritakan padaku. Ada yang bisa kakak-kakak lakukan? Kami bisa melakukan apapun yang kamu minta. Ayo pergi ke Luoyang. Baiklah. Pergi ke Luoyang. Aku bosan berlatih di kuil. Ada kungfu. Dia tidak menggambar kertas. Benar. Pasti seru pergi ke Luoyang. Ya. Pasti seru. Seru. Kakak-kakak, mari kita dengar dulu apa yang dikatakan adik. Menyelinap ke kediaman Putri Taiping. Tidak masalah kan? Tidak masalah, tentu saja tidak masalah. Kita semua bisa memanjat tembok dan lari. Tidak masalah sama sekali. Ya, kita bawa Putri Taiping ke Ganzhou. Maka aku akan menjadi Putri Taiping. Pada saat itu, kakak-kakakku adalah penjagaku. Tidak ada lagi makanan vegetarian. Terus aku akan membantu kakak-kakak menikah dan membangun keluarga. Menikah dan punya anak. Ayo pergi malam ini. Kembali dan hormati gurumu. Dapatkan satu untuk adikku. Oke, kita sudah setuju. Ayo pergi malam ini. Baiklah. Amitabha.
Cepat. Amitabha. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Tuan, apa yang ingin Anda lakukan? Apakah Anda pernah melihat Putri Taiping? Jika Anda tidak mirip dengan Putri Taiping, bagaimana aku bisa menggantikannya? Bahkan jika Anda terlihat mirip, orang-orang di kediaman putri ibumu ayahmu, tidak bisakah mereka mengenalinya? Sifat, kebiasaan, tingkah laku, ucapan, dan tindakan kalian berdua. Apakah itu akan sama? Kalian sangat ceroboh. Bahkan jika kalian menyelinap masuk ke istana, mereka hanya akan ditangkap sebagai pembunuh. Bahkan, kalian dan teman-teman seperguruan akan kehilangan nyawa sia-sia. Yang mulia. Putri, kalian benar-benar tidak mendaki gunung. Tidak tahu seberapa tinggi gunung itu. Tidak dekat dengan sungai yang dalam. Tidak tahu seberapa dalam itu. Jangan masuk ke istana. Tidak tahu bahaya di istana. Kalau tidak, kita harus berbicara terbuka kepada pemerintah Ganzhou. Jelaskan semuanya. Tuan, saya juga bisa menulis petisi kepada ayahmu sang kaisar dan ibumu. Biarkan mereka semua memikirkannya. Mohon minta istana untuk mengirim seseorang untuk membawa putri kembali ke istana. Tidak. Saya tidak ingin kembali seperti ini. Lalu bagaimana kamu ingin kembali? Sudah bertahun-tahun. Bukankah ibumu mengatakan bahwa ibumu tidak akan membunuhmu lagi? Itu bagus. Maka dia bisa memberitahu dunia. Bilang saya adalah putri pertamanya. Kembali hidup-hidup, Yang Mulia Putri An. Bisakah dia melakukannya? Ayo, 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 ayo. Makanan sudah siap. Gadis itu sudah makan. Si dan R datang makan ubi jalar. Makan selagi masih panas baru dikukus. Sama-sama. Terima kasih Nyonya Guru. Nyonya, silakan duduk. Kalian makan dulu. Saya harus pergi untuk sesuatu. Nyonya hati-hati. Nyonya, hati-hati. Ayo. Lanjutkan, gadis. Sepertinya sudah bertelur. Saya akan periksa. Gadis, lihat ke bawah. Saya akan rebus 2 telur untukmu. Huyo. Akan kupupas untukmu agar bisa dimakan. Nona. Kakak, aku teringat ibuku. Ibu An-er memintaku untuk merawatmu seumur hidup. Bagus untukmu. Kamu adalah kakakku, tentu saja kamu harus memperlakukanku dengan baik seumur hidupmu. Ayo Nona, makanlah. Kaisar menghormati ayah dan ibunya. Ikan mandarin kukus cakar beruang panggang dan pangsit telur putih giok. Iga babi mutiara dan kue plum hijau. Taiping, makanlah lebih banyak. Aku makan kue plum hijau. Terima kasih Ibu Suri. Taiping, kamu harus suka makan. Ibu Suri memerintahkan dapur kekaisaran. Aku akan membuat kue plum hijau dan mengirimkannya padamu besok. Terima kasih Ibu Suri.
Hamba Shengguan Wan Er memberi hormat kepada Kaisar. Ibu Suri, Tidak perlu berterima kasih pada Kaisar. sang ratu benar-benar telah dewasa. Wan Er telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Itu semua berkat ratu. Kudengar Wan Er kamu cerdas dan waspada. Berbakat. Di sini di istana ini, aku hanya butuh seorang pejabat wanita untuk menyalin dan menulis. Tinggallah bersamaku. Wan Er adalah cucu seorang kriminal. Mungkin tidak pantas tinggal bersama ratu. Kakekmu Shangguani. Dia adalah pria dengan bakat luar biasa. Sudah berapa tahun dia meninggal? Mengapa membicarakan hal-hal lama ini? Ratu itu murah hati. Wan Er sangat bersyukur. Wan Er kamu dan Xian Er belajar bersama di Akademi Neiyuan bukan? Xian Er dia adalah putra mahkota sekarang. Kamu harus membantunya lebih banyak di masa depan. Wan Er tidak berani. Wan Er adalah pelayan ratu. Juga pelayan yang mulia putra mahkota. Tapi Xian Er benar-benar mengagumimu. Kupikir kamu adalah wanita paling berbakat di dinasti Tang. Yang mulia putra mahkota telah memberimu pujian. Aku pergi. Putri, Aku memintamu untuk merayakan ulang tahunku. Kenapa kamu tidak pergi? aku hanya ingin berdua dengan sang putri. Ayo kita lari. Singkirkan orang-orang ini. Ayo. Kamu mau kemana? Putri. Yang mulia putri. Lupakan saja, ayo kita semua pergi. Lihat ada ikan. Dari hibiscus. Menghitung ikan kecil. Bulan terang bersinar di gedung tinggi. Cahaya sedang berkelana. Di sini sangat indah. Ya. Oh, ngomong-ngomong putri. Lihat. Jade ini sangat cantik. Jade ini bening sekali. Apakah ini hadiah untukku? Apakah kamu suka? Suka. Itu untukmu. Gadis. Aku rasa sebentar lagi akan hujan lebat. Pergi bersembunyi di rumah Tuan. Aku tinggal di rumah. Ayo kawan, tidak apa-apa. Ayo cepat. Silahkan kawan. Gadis. Tahukah kamu? Sebenarnya aku selalu menyukaimu. Aku tahu kamu suka gadis. Tapi hati gadis itu sudah lama tertinggal di padang rumput, tinggal bersama Ibu Ajnat.
Seruling tulang ini. Itu aku setelah An pergi. Membuat seruling tulang sendiri. Setiap kali aku memikirkan An aku akan meniupnya. Betapa aku berharap suaranya bisa sampai ke telinga An Biarkan dia mendengar. Ra, Kana, bir dia. bagaimana dengan sepupu? Kemampuan bela diri Sue Shao cukup bagus ya. Kamu membunuh burung itu. Aku tidak akan main lagi denganmu. Ada apa? Burung itu masih hidup dan sehat. Sekarang dia tidak tahu apa-apa. Apakah dia berpikir dia membawa kebahagiaan ke tempat ini? Tapi tempat ini tidak bisa menampungnya. Itu kamu yang membunuhnya. Maaf sepupu, aku salah. Jangan marah. Sepupu. Aku salah. Aku tidak akan pernah berburu burung lagi. Bahkan semut pun tidak akan aku bunuh mulai sekarang, oke? Maaf gadis. Jika aku terlahir kembali sebagai putri di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Maaf. Tidur nyenyak burung kecil. Biarkan aku membantumu menguburnya. Kamu harus memaafkan para siswa. Dia tidak akan melakukan ini lagi. Ya tidak. Gadis. Apa yang terjadi dengan gadis itu? Tidak ada. Aku hanya sedikit lelah.
berhenti saja berlatih. Beristirahatlah dengan baik. Aku hanya lelah. Ayo. Hati-hati. Tempat ini juga bagus. Lihat betapa indahnya. Lihat air terjun yang indah. Rok peri yang jatuh. Berubah menjadi dunia manusia. Tirai mimpi. Ayo. Airnya sangat dingin. Oh. Bangun pasukan selama 1000 hari dan gunakan dalam sekejap. Ada 100.000 tentara yang menjaga perbatasan. Pasukan kecil Tibet menyerang. Aku membuatmu panik seperti ini. Lapor 800 mil kilat. Sekarang, Ya. ini adalah surat perang. Lihatlah. Lihat baik-baik. Orang-orang Tibet barbar ini mengancam dinasti Tang kita. Mereka berencana menyerang Chang'an. Koran ini. 800 Mile Express. Ambisi liar. Sangat ambisius. Berani sekali kamu menamai Taipingku untuk menikah. Sepupu. Kapan kamu akan membiarkan aku menjadi permaisurimu? Mengapa kamu ingin menikahiku? Aku masih sangat muda. Aku tidak ingin menikah. Apa yang dilakukan para menteri sipil dan militer? Dinasti Tang yang agung negara besar. Diancam oleh tubuh kecil. Sekitar Chang'an. Apakah tidak mungkin memobilisasi pasukan dari Sungai Kuning? Jika Kementerian Perang tidak bisa memobilisasi pasukan, Menteri Perang segera mengajukan pengunduran diri. Istana ini akan secara pribadi memobilisasi pasukan, memimpin pasukan ke medan perang. Yang mulia, pasukan bisa dimobilisasi. Perbekalan militer tidak bisa dipindahkan. Tahun lalu 4 prefektur Chang'an mengalami kekeringan parah dan panen buruk. Sungai Kuning mengalami banjir lagi musim semi ini. Niang Daxing. Kaisar Taizong pernah mengirim Putri Wencheng ke Tubo untuk menikah. Feng Gong, jangan dengarkan. Dinasti Tangku yang agung. Seorang wanita lama diminta untuk minai randiri kepada seorang barbar. Memuji para pelayan dan mencari perdamaian. Malu-malu. Kalian para pria setinggi 7 kaki pejabat tinggi. Tidakkah kalian merasa malu? Kali ini, provokasi Tubo datang dengan kekuatan besar. Berbeda dari masa lalu.
Pasukan kita kalah. Tubo secara khusus meminta Putri Taiping untuk menikah. Apa yang dikatakan Ratu? Ratu enggan melepaskan Putri Taiping. Taiping adalah putra kesayangan Ratu. Ratu hanya memiliki satu putri ini. Kaisar, pasukan kita tidak bisa menahan serangan Tubo. Aku takut. Aku takut pasukan Tubo akan langsung menuju Chang'an. Yang Mulia mohon kembali ke istana. Kaisar. Bunga persik. Brilian. Putra Yugui. Keluarga Yiki. Bunga persik ini sangat cantik. Aku akan menyimpan satu di tubuhku. Tebak apa yang harus tinggal? Apakah sakit? Tidak sakit. Aku hanya berharap. Bunga persik paling indah di musim semi. Baru saja mekar di tubuhku. Aku tidak tega menusukmu. Jangan terlalu penakut. Tidakkah kau ingin menjadi selirku? Bunga persik yang jarang bersaju hanya memiliki 5 kelopak. Mengapa bunga persikku memiliki 6 kelopak? Kelopak terakhir ini adalah yang kutambahkan. Aku akan selalu berada di sisimu. 66 adalah angka keberuntungan. Mengapa aku dilahirkan di keluarga kerajaan ini? Betapa aku berpikir ibuku adalah ibuku yang sebenarnya, maka aku tidak akan dipenuhi kebencian. Tidak akan ada begitu banyak yang harus kutanggung. Panggil utusan Tibet Yasudzan untuk audiensi. Yasudzan datang atas perintah Zamp. Zamp, kami ingin meminta Kaisar memberikan Putri Taiping kepada kami. Raja Tibet. Utusan Yasudzan. Putri mulia dinasti Tang kami. Bisakah kau Zamp menikahinya kapan saja kau mau? Zamp, kami tampan dan berani. Berpengetahuan luas. Akrab dengan sinologi. Apakah kau putri dinasti Tang? Apakah ada pangeran suami yang lebih baik? Utusan Yasudzan. Apakah kau mengancam kami? Jika Kaisar dinasti Tang tidak berdamai dengan Tubo, tidak mengikuti Kaisar Taizong, aliansi melalui pernikahan, maka pasukan besar Tubo
telah ditempatkan di 9 distrik. Kami akan segera mencapai Chang'an. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin dinasti Tang kami terancam oleh tubuh kalian? Utusan Yasudezan. Perkawinan adalah acara nasional besar. Ini juga acara besar bagi istana. Mohon izinkan saya berdiskusi dengan para menteri sebelum memberikan jawaban kepada Anda. Baiklah, setelah 7 hari. Saya akan datang lagi untuk mendengar jawaban Kaisar. Bagaimana ini mungkin? Ini keterlaluan. Apa kalian para tuan begitu ramah? Apalagi yang perlu didiskusikan? Saya hanya punya satu anak perempuan. Kekaisaran Tang yang agung. Apa kalian takut dengan pasukan Tibetnya? Saya mohon Kaisar mengumpulkan semua pasukan di negeri ini. Masuk ke distrik 9. Serang Lingzhou. Tangkap Zamp hidup-hidup. Tuan Anda bilang Tibet secara khusus meminta pernikahan Putri Taiping. Ya. Beritanya menyebar dari Chang'an ke Ganzhou. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Saya dengar ibumu sangat menentangnya. Sangat bagus. Ini anugerah dari langit. Apa yang ingin kamu lakukan? Mari kita rebut Putri Taiping. Kamu masih ingin menggantikan Putri Taiping dan masuk ke istana. Tuan, selama kita bisa mendapatkan Taiping, dia adalah bidak kita. Bagaimana kamu ingin menggunakan bidak ini? Langkah demi langit saja. Bidah. Tuan, maukah Anda pergi ke Chang'an? Mengapa kita perlu berita sekarang? Berita harian. Kamu tidak bisa melakukan ini. Dinasti Tang lebih kuat daripada Tibet. Ibumu dan ayahmu tidak setuju mengirim Putri Taiping yang tercinta untuk menikah. Lalu memaksanya keluar. Tuan Anda adalah penguasa yang bijaksana. Dia diusir dari Chang'an oleh Permaisuri Wu. Bisakah Anda menanggung ini? Tuan Anda adalah menteri setia dinasti Tang. Jika Anda ingin menenangkan dunia, Tuan Shi. Siapa lagi? Anda. Tuan, selama Anda bergandengan tangan dengan para murid, Anda pasti bisa melakukan sesuatu yang besar. Hah? Kamu ini anak-anak haha. Sekarang aku adalah sang putri. Itu. Kalau begitu Tuan, aku akan pergi ke Chang'an seperti yang kau inginkan. Terima kasih Tuan. Aku dan saudaraku pergi ke padang rumput Kubel dulu. Asalkan Taiping setuju dengan pernikahan ini, aku pasti akan pergi ke sana. Aku akan membahas ini dengan Ajinat Mukhan. Biarkan dia membantu kita merebut Taiping. Lalu aku akan punya kesempatan menggantikan Taiping dan masuk ke istana. Yang mulia, hubungan ini sama sekali tidak bisa diterima. Yang mulia, lihatlah Yasudezan ini. Hanya seorang utusan kecil. Hidungku hampir terbalik ke langit. Sang putri benar-benar menikah dengannya. Aku tidak tahu bagaimana mereka akan menindasku. Yang mulia. Kurasa kita harus. Kilyarga Karajan harus mempertimbangkan negara dan rakyat. Jangan terlalu memikirkan keuntungan dan kerugian pribadi. Sang putri lahir dari keluarga kerajaan. Rakyat dunia harus menjadi yang paling penting. Yang mulia, kurasa kita tidak boleh menikah. Kita harus menggunakan kekuatan untuk menghantam Tubo dengan keras. Untuk meningkatkan wibawa dinasti Tang. Benar. Bahkan jika kita bisa mengalahkan mereka, apakah kita masih perlu mentolerir Tubo yang pamer kekuatan? Kurasa saat musuh kuat dan kita lemah. Harus minum dengan ringan. Tidak bisa menahan diri untuk minum. Jangan minum. Harus dan tidak boleh minum. Kaisar harus berdamai. Masuk. Kaisar tidak bisa. Jalan. Istana ini percaya. Tidak ada pernikahan. Yang mulia, yang suci dan bijaksana. Mohon Udamakan negara. Mohon pikirkan lagi, Nyonya. Pernikahan Putri Wencheng.
Yang kuinginkan hanyalah lebih dari 10 tahun kedamaian, bukan? Kemudian Tubo menyerang Tuyuhun, negara bawahan dinasti Tang, dan menguasai sebagian besar wilayah Tuyuhun. Gadis, mengapa kita harus meminta bantuan orang lain? Kami bersaudara juga bisa membantumu. Kita terlalu sedikit orangnya. Aku hanya bisa meminta bantuan Ajnat. Jangan bilang Putri Taiping. Siapapun kerabat kerajaan, kamu seharusnya tidak pergi dengan bibimu. Bijaksana. Aku akan memberitahumu. Hong, aku lebih baik kehilangan Chang'an daripada negara. Aku tidak akan menyerahkan Putri Taipingku. Bukan berarti aku tidak mencintai negara. Tapi, kami menginginkan dinasti Tang yang kuat. Simuan 20 saudara. An-Er. Kenapa kamu tiba-tiba kembali, tidak memberitahuku sebelumnya? Sebenarnya An-Er kembali kali ini untuk meminta sesuatu darimu. Bisakah kamu membantuku? Katakan saja selama An-Anku kembali. Bahkan jika kamu menginginkan bulan di langit, pohon Ajnathus juga akan tumbuh sayap, dipetik untukmu.